Halo, selamat pagi Sobat HI dimanapun berada. Selamat datang di podcast Ilmu Hubungan Internasional, podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Saya Muhadi Sukyono, pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan campaigner di International Campaigns to Abolish Nuclear Weapons, pemenang Nobel Perdamaian 2017. Bersama kita hari ini adalah Bapak Haryono Budi Santoso. Beliau adalah pengajar di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika di Universitas Gadjah Mada yang menekuni bidang keahlian Nuclear Safety, Environment, dan Nuclear Security. Dan sejak tahun 2013 sebenarnya Pak Haryono ini aktif di dalam pembahasan mengenai isu-isu nuclear security di tingkat internasional. Dan kita hari ini akan berbincang-bincang tentang dua hal yang menjadi perhatian kami berdua, saya sebagai campaigner untuk perwujudan senjata nuklir dan Pak Haryono sebagai ahli nuklir yang akan memaparkan aspek-aspek yang lebih teknis dari perwujudan senjata nuklir. Selamat pagi, Pak Haryono. Selamat pagi, Pak Muhadi. Selamat pagi semua. Pak Haryono, diadopsinya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau yang dikenal dengan TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons pada tahun 2017 dan berlaku mulai tahun 2021. Ini merupakan sebuah terobosan baru di dalam perwujudan senjata nuklir. TPNW memberikan harapan baru bagi keinginan umat manusia untuk hidup lepas dari ancaman kemusnahan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir. Dan keinginan ini sebenarnya sudah tercermin melalui resolusi PBB. Pada saat pertama kali menghasilkan resolusi, PBB itu mengeluarkan resolusi yang berisi tentang perwujudan senjata nuklir. Ya, mungkin karena didorong oleh peristiwa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, TPNW ini sebagai sebuah kerangka legal, ini merupakan sebuah traktat yang sangat komprehensif di dalam melarang senjata nuklir. Di dalam artian bahwa traktat ini melarang bukan hanya kepemilikan, tetapi juga pengembangan, produksi, pengalihan, akuisisi, serta tentu saja penggunaan. Ya. Oleh karena itu, TPNW melengkapi kerangka legal di dalam perwujudan senjata saat ini. Yang paling universal tentu saja adalah Nuclear Weapon Non-Proliferation Treaty atau NPT. Yang sebenarnya saya ingin tanyakan kepada Pak Haryono itu adalah, sebagai seorang aktivis ataupun campaigner dalam perwujudan senjata nuklir, di dalam politik internasional, konsep perwujudan senjata itu mengacu pada tindakan-tindakan untuk mengurangi, membatasi, atau memusnahkan senjata. Ya. Jadi senjata itu artinya semua hal yang bisa digunakan untuk menghalangi, mengancam, ataupun menimbulkan kerusakan fisik, melukai, dan bahkan membunuh. Ya. Nah, pemahaman senjata seperti ini mengasumsikan bahwa senjata itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikontrol, bisa dikendalikan, dan bisa menggapai target yang sangat spesifik dengan jelas gitu. Nah, yang menjadi persoalan dengan senjata nuklir itu adalah senjata nuklir itu sepertinya tidak memenuhi kriteria sebagai senjata seperti itu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi para pendukung gerakan untuk perwujudan senjata nuklir yang kemudian menggunakan konsep kemanusiaan, ya, yang menjadikan nuklir itu bukan sebagai senjata, tetapi lebih merupakan ancaman, bahkan ancaman eksistensial. Karena apa yang dihasilkan oleh senjata nuklir itu bisa sangat menghancurkan umat manusia dan peradaban
di muka bumi ini. Nah, karakter berbeda senjata nuklir inilah yang saya ingin tahu sebenarnya. Secara teknisnya sebenarnya seperti apa, dan mungkin juga banyak orang sebenarnya ingin tahu. Karena jelas senjata nuklir itu bukan senjata seperti senapan ataupun pedang dan sebagainya itu. Nah, elemen penting dari senjata nuklir adalah fissile material, kan? Nah, oleh karenanya perlucutan senjata nuklir artinya juga memiliki karakter yang sangat khusus gitu, terkait dengan fissile material ini. Nah, oleh karena itu, apakah Pak Haryono bisa menceritakan sebenarnya apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perlucutan senjata nuklir? Kalau kita melakukan perlucutan senjata nuklir itu apa yang dilakukan gitu ya? Apakah kita hanya mencegah akses dari pemilik senjata nuklir itu terhadap senjata itu, atau ada sesuatu yang lebih spesifik? Dan lebih teknisnya lagi, apa yang dilakukan dengan perlucutan senjata nuklir itu? Baik, sampai di situ ya Pak. Ya. Jadi kalau saya merangkum bahwa pertanyaannya sebetulnya apakah senjata nuklir itu, kemudian bagaimana perlucutan itu bisa dilakukan, ya seperti itu. Betul. Mungkin saya akan memulai dari sejarah ya Pak ya. Sejak penemuan reaksi fisi tahun 39 di Eropa itu tepatnya, ya, oleh Otto Hahn, Strassmann dan Meitner itu. Di situ diketahui bahwa ada sebuah reaksi terhadap inti atom atau yang berlangsung di inti atom yang menghasilkan energi sangat besar. Besarnya itu adalah untuk setiap satuan ya unit massa dari inti atom itu mampu menghasilkan 2 hingga 3 juta kali lebih besar dari material fosil, saja begitu. Sehingga ini terjadi perlipatan pembangkitan energi yang sangat besar sifatnya. Jadi energi itu kuncinya. Jadi energi nuklir yang berasal dari material dapat belah atau material fisil itu adalah sangat besar. Kemudian pada waktu itu diterima, jadi pertemuan itu diterima oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan pemerintah tentu. Di situ muncul 2 gagasan. Gagasan pertama itu disebut sebagai nuclear boiler, Pak. Itu hanya memanfaatkan energi nuklir itu, energi dari reaksi fisi nuklir itu untuk kepentingan memasok energi bagi kehidupan. Tetapi muncul pula ide kedua, yaitu memanfaatkan energi yang sangat besar itu sebagai senjata pemusnah. Ya, jadi pada waktu itu kenapa ide kedua muncul? Karena itu sangat dikondisikan oleh situasi politik internasional pada waktu itu, yaitu Perang Dunia Kedua atau masa awal dari Perang Dunia Kedua. Di mana kompetisi politik internasionalnya itu sangat-sangat tajam, sangat-sangat keras. Walhasil, kepentingan penggunaan energi yang sangat besar itu untuk senjata pemusnah itu memenangkan. Nah, itu mampu menjadi prioritas yang utama bila dibandingkan dengan penggunaan energi. Dan itu berkembang, kita kenal nanti yang pertama adalah Manhattan Project. Menghasilkan bom yang akhirnya juga diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Yang jelas bahwa di situ merupakan fokus dari negara-negara, tanda kutip dalam ini Amerika atau sekutu, ya, untuk segera bisa menghasilkan guna menghentikan Perang Dunia Kedua atau menghentikan invasi Jerman pada waktu itu. Sehingga sangat luar biasa pencapaian teknologinya. Di fisi ditemukan 39, reaktor berhasil dibuat pada tahun 42, tahun 45 sudah dihasilkan senjata. Oh, singkat sekali berarti. Sangat-sangat singkat dari teknologi nol yang sama sekali tidak diketahui sampai menghasilkan teknologi senjata. Itu luar biasa cepat. Tetapi hal ini
juga perlu dipahami sebagai, karena kan yang penting kalau senjata itu kan merusak. Betul. Sehingga bangkitkan energi sebesar mungkin, segera lepaskan agar dia menjadi mampu merusak atau berdampak merusak. Ya. Nah, hal ini menjadi berbeda sama sekali dengan yang kepentingan energi. Kalau senjata adalah pembangkitan energi sebesar mungkin, dilepaskan secepat mungkin, ya. Jadi bulk of very great high, great big energi itu segera bisa lepas, dia akan menghancurkan. Ya, sekaligus gitu ya. Ya, sekaligus. Nah, kalau untuk kepentingan energi ini berbeda, Pak. Kita tahu ada energi besar. Dilepaskan energi sedikit-sedikit. besar itu harus dikendalikan. Okay. Jadi prinsipnya itu berbeda. Yang satu membangkitkan dan membebaskan, yang satu membangkitkan dan mengendalikan. Ya. Nah, pengendalian ini sebetulnya merupakan fase teknologi lanjutan setelah bom atom. Ya. Kalau bom atom itu hanya pengendaliannya hanya jangan meledak sebelum dibutuhkan ledakannya. Tapi kalau untuk energi ya jangan meledak terus-menerus jangan meledak. Sehingga bisa selalu dikendalikan. Padahal mengendalikan energi yang sangat besar. Nah, ini menjadi satu teknologi yang lain. Jadi, nah, sekarang masuk kepada perlucutan senjata. Nuklir untuk senjata dan nuklir untuk energi pada hakikat materialnya sama, ya, yaitu inti fisil. Ya. Nah, inti fisil ini kalau bentuk unsur kimianya adalah uranium 235 dan plutonium 239. Ya. Uranium 235 itu ada di alam. Ya. Besarnya atau kandungannya di alam itu setiap satuan massa uranium alam itu U235-nya hanya 0,7%. Sehingga kalau kita kepengen membuat bom, kita butuh uranium banyak sekali karena bom itu materialnya uraniumnya itu harus 90% atau lebih. Sehingga itu butuh material penambangan uranium yang banyak sekali agar kita bisa mendapatkan U235 yang banyak. Yang kadarnya sampai dengan 90%. Kemudian di sisi yang lain, bahwa reaktor nuklir itu ternyata juga membentuk inti fisil baru yang tidak ada di alam. Apa itu? Plutonium 239. Di mana plutonium 239 itu diperoleh dari uranium 238 yang menangkap neutron. Sehingga dia berubah menjadi plutonium 239 yang itu bersifat fisil juga. Nah, kalau kita lihat pada laporan tahun 2017 yang untuk persenjataan, Rusia dan Amerika itu menghimpun 1.500 ton uranium sangat diperkaya, bahan baku bom 90%, dan 260 ton plutonium. Oke. Ya, itu luar biasa, Pak. Itu besar sekali. Makanya itu mampu menghasilkan energi yang sangat besar. Kalau sebagai senjata ya rusak. Sangat mematikan dan menghancurkan ya. Nah, itu yang ada. Tetapi dalam konteks perlucutan senjata adalah bahwa material fisil itu harus bisa dirubah. Atau dipertahankan, disimpan, ya, tapi tidak di dalam assembly perangkat bom. Ya, oke. Nah, itu perlucutannya. Tapi kalau perlucutannya itu hanya menjadikan dia bukan bom, masih tetap ada material yang berpotensi jadi bom. Atau bahkan berpotensi untuk mengalami kecelakaan yang disebut kecelakaan kekritisan. Ya. Nah, maka muncullah ide yang kedua, di mana ide itu adalah mendayagunakan ya material dari bom itu untuk kepentingan kesejahteraan, dikonversi menjadi manfaat. Jadi dari bahan baku bom dia diubah menjadi bahan baku atau bahan bakar PLTN. Oke. Begitu.
Jadi intinya adalah bahwa perlucutan senjata harus memperhatikan material fisil. Kalau itu berhasil dilucuti, U-235 dan PU-239 ini mau dikemanakan. Diapakan dan dikemanakan. Mau dikemanakan. Ya. Saat ini, ketika itu belum dimanfaatkan, maka dia hanya disimpan, Pak. Dan potensi untuk digunakan lagi masih besar. Sangat besar. Untuk boleh diaktifasikan lagi, sebagai kan dirangkai lagi, itu masih sangat besar. Mungkin itu, Pak, jawaban sebentar. Jadi artinya perlucutan senjata yang komprehensif itu harus berhasil atau bisa sampai mengubah fisil material itu dari penggunaan bahan baku bom menjadi bahan baku energi. Nah, ini istilahnya komprehensif, Pak, menjadi lengkap begitu. Ya, dan itu kalau yang saya baca itu belum termasuk item atau artikel di dalam TPNW. Ya. Hal tersebut. Baik, Pak Haryono, rezim nuklir internasional yang universal sekarang sebelum TPNW berlaku, yakni NPT, itu kan dibangun dengan 3 pilar. Pertama, non-proliferasi. Yang kedua adalah disarmament, perlucutan senjata, dan yang ketiga adalah pemanfaatan nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Ya. Nah, artinya NPT ini selain digunakan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir, serta mendorong terjadinya perlucutan senjata, juga mengakomodasi kepentingan banyak negara untuk bisa menggunakan nuklir sebagai energi, gitu kesejahteraan, untuk kesejahteraan, ya. Jadi bukan sebagai senjata. Dan memang banyak orang melihat NPT itu sebenarnya adalah hasil dari tawar-menawar yang disebut dengan grand bargain, gitu ya. Negara-negara tidak memiliki senjata nuklir atau sebelum tahun 65 belum pernah melakukan uji coba senjata nuklir, itu tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, tetapi kompensasinya mereka diberi hak untuk menggunakan nuklir untuk tujuan damai itu. Nah, artinya tadi sudah disebutkan bahwa senjata nuklir itu sebenarnya terkait dengan fissile material. Dan teknologi nuklir untuk damai pun sebenarnya terkait dengan fissile material saja. Nah, oleh karenanya dalam artian ini, apakah yang menjadikan fissile material itu sebagai senjata atau sebagai energi itu hanya ditentukan oleh tujuannya, atau ada hakikat yang memang bisa membedakan keduanya? Baik, Pak. Kalau hakikatnya jelas, tujuan ini sangat menentukan. Makanya dikatakan bahwa nuklir itu syarat dengan teknologi. Ya, jadi setiap tujuan itu menghasilkan teknologi tersendiri. Tetapi titik temunya sama, fissile material atau inti yang dapat membelah itu. Kalau senjata, ya tinggal bagaimana itu kadarnya ditingkatkan sampai tinggi sekali 90%. Sehingga sekali dia bereaksi, itu menghasilkan energi yang sangat besar untuk merusak. Sedangkan kalau untuk energi, itu punya cadangan besar, tapi dimakannya itu sedikit-sedikit. Teknologinya itu makan inti fisil itu adalah sedikit demi sedikit. Karena sedikit saja energinya juga sudah besar. Betul. Untuk kebutuhan energi. Sehingga secara mendasar adalah bahwa pada hakikat itu tentang teknologi terhadap material dapat belah itu ya. Tujuannya bisa seperti pedang bermata dua, untuk senjata bisa, untuk kesejahteraan bisa. Pada intinya seperti yang berperan di sini siapa? Teknologi. Sehingga dikatakan perlucutan senjata nuklir itu sebetulnya juga konteksnya adalah teknologi, Pak. Nonsen sebuah perlucutan bisa dilakukan tanpa disertai oleh teknologi pelucutannya. Nah, teknologi itu apakah belum ada? Tidak. Teknologi itu sudah ada, Pak. Sudah dipraktekkan oleh
Amerika dan Rusia sebagai kubu-kubu utama dari senjata nuklir dunia. Bahkan pada tahun 1987, mereka itu sudah membuat perjanjian ya, untuk saling melucuti senjata nuklirnya. Ya, hingga mencapai pelucutannya itu hingga mencapai 80%. Besar kan, Pak? Sangat besar. Ya. Tapi pertanyaannya, so what? Ketika dia melucuti senjata nuklirnya. Ya. Kemudian senjata nuklir yang tidak dipakai itu kemudian mau diapain? Okay. Apakah mau diledakkan? Hancur dunia? Ataukah dimanfaatkan untuk yang lain? Ada dua pilihan ternyata. Mereka mengkonversinya menjadi bahan bakar nuklir, ya, menjadi bahan bakar nuklir PLTN maksudnya, ya. Dan yang kedua menyimpan dalam sebuah disposisi atau dalam sebuah repositori. Tetapi kalau kita lihat, yang paling bagus kita harapkan itu adalah yang dikonversi, Pak. Ya. Karena langsung memberikan manfaat. Kalau yang hanya disimpan di repositori, nah itu seperti halnya ya tunggu waktu saya rubah tergantung keinginan saya, bisa saya rubah jadi senjata lagi. Betul. Nah, dan di sini yang sangat menarik sebetulnya adalah begini, Pak. Amerika dan Rusia itu ada kerjasama. Sehingga inti-inti nuklir bahan baku bom yang Rusia yang sudah di-dismantling atau dipecah, assemblingnya itu dirusak, kemudian dia menjadi material nuklirnya saja. Itu ternyata juga dibeli oleh Amerika Serikat. Untuk kemudian nantinya dikonversi menjadi bahan bakar nuklir komersial. Oke. Ya. Jadi di sini ada dua cara pandang yang agak menarik. Ya. Kalau Amerika melihatnya itu bahwa perlucutan senjata nuklir itu harus memberikan prospek atau opportunity bisnis. Betul. Ya, besar. Tapi kalau Rusia itu tidak dalam konteks korporasi bisnisnya tidak semaju Amerika, sehingga dia lebih menggunakannya untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar dalam negerinya. Ya. Okay. Tetapi sedikit ada pertentangan antara Amerika dan Rusia bahwa ada maksud yang berbeda. Karena Rusia mementingkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, maka plutoniumnya itu dia gunakan untuk reaktor cepat mereka. Teknologi lagi, Pak. Ya. Nah, ini Amerika tidak. Karena Amerika hanya mengharapkan, ini data 2017, untuk reaktor yang kebanyakan ada di dunia saat ini, reaktor komersial. Ya. Yaitu jenis air ringan, tipe pressurized water reactor atau boiling water reactor. Ya. Ini akan sedikit mengganggu, karena Amerika sendiri tidak mengembangkan reaktor cepat, tidak seperti Rusia. Ya. Nah, di sini terjadi lagi kalau kita lihat bahwa ini adalah kapitalisasi dan juga nanti pengusahaan, maka Amerika, lembaga yang ditunjuk ya, yaitu National Nuclear Security Administration Amerika, itu menjalin kerjasama dengan perusahaan nuklir Rusia, Areva itu. Oke. Nah, kemudian inilah yang karena Perancis ini akan memproduksi teknologi sebagai vendor dari PLTN termasuk bahan bakar. Hanya di sini belum terlihat bagaimana dengan kiprahnya Cina dalam perlucutan senjata. Ini memang fokusnya berada di Amerika dan Rusia. Jadi dalam hal ini tuh saya berharap misalkan ini grup dari ISIPOL ini bisa masuk lebih dalam lagi, Pak. Baik. Ke dalam dunia senjata nuklir internasional. Bagaimana dinamikanya? Karena Indonesia sangat perlu, Pak, meratifikasi TPNW. Mengapa? Karena sebetulnya banyak manfaat, banyak peluang yang ada di senjata nuklir itu yang bisa kita konversi. Sehingga Indonesia bisa melalui TPNW itu bisa menjadi corong bagi Indonesia untuk menyatakan kehendaknya mulai dari tujuan nasional menjaga perdamaian dunia hingga meningkatkan peluang kesejahteraan melalui teknologi nuklir. Ada konsekuensi keluar, tapi ada konsekuensi ke dalam. Tapi kita bisa secara aktif melalui TPNW itu menjadi corongnya. Ingat bahwa TPNW itu kan sebetulnya pilar kedua NPT, Pak.
Betul. Yeah. Betul. Nah, kita harus mengingat bahwa sebetulnya kalau pilar pertama membatasi itu bisa dikatakan gagal lah. Karena dari P5 sudah tambah jadi P9 mungkin ya. Itu pilar 1 gagal. Nah, kita jangan gagal di pilar yang kedua. Dan kita harus bisa menarik keuntungan dari pilar yang ketiga. Betul. Demikian Pak, mungkin Pak. Karakter senjata nuklir, teknologi nuklir dan material nuklir yang bisa memiliki tujuan ganda itu, dual purposes itu, ini seperti tadi disampaikan memungkinkan kita untuk sebenarnya mengubah nuklir sebagai sarana penghancur dari sarana penghancur menjadi sarana kesejahteraan umat manusia. Dan saya kira kalau kita mengunjungi markas besar PBB, di sana ada sebuah patung yang menggambarkan bagaimana upaya manusia untuk mengubah perangkat perang menjadi perangkat kesejahteraan itu, dan digambarkan melalui sebuah patung yang menggambarkan sesosok pria yang sedang memegang palu tinggi-tinggi di satu tangan dan pedang di tangan yang lainnya. Dan aksi yang dilakukan oleh sosok itu sebenarnya adalah menempa pedang itu untuk menjadi bajak. Nah, ini kan gambaran dari pedang sebagai sarana perang dan bajak sebagai sarana pertanian untuk kesejahteraan. Nah, dan ini adalah tindakan yang betul-betul menggambarkan bagaimana kalau kita bisa mendorong perlucutan senjata itu, kita punya potensi yang sangat besar untuk membantu mensejahterakan umat manusia. Dan saya senang tadi, secara teknis sebenarnya apa yang diinginkan melalui TPNW itu akan bisa memfasilitasi itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya kira tadi juga disebutkan mengenai presiden disarmament atau perlucutan senjata yang dilakukan secara bilateral di antara Rusia dan Amerika itu ya, tentu saja. Dan kalau kita lihat sebenarnya salah satu yang menarik dari TPNW itu adalah TPNW itu merepresentasikan suara-suara dari negara-negara selama ini tidak terdengar dalam kaitannya dengan isu disarmament. Dan di antara negara-negara ini adalah negara-negara yang memiliki kebutuhan yang sangat besar akan energi, tetapi memiliki kemampuan yang terbatas. Karena di dalamnya ada negara-negara kecil. Kita sebut saja negara-negara di Afrika, negara-negara di Kepulauan Pasifik, dan sebagainya, yang mereka selama ini tentu saja akses ke sumber energi itu sangat terbatas. Nah, sementara dalam kondisi yang sekarang ini, keberadaan senjata nuklir juga menjadi ancaman bagi mereka. Karena alasan kemanusiaan, di mana ketika nuklir itu diledakkan, dampak kemanusiaannya juga ditimbulkan karena kerusakan lingkungan, yang menyebabkan negara-negara kecil itu adalah menjadi korban yang pertama juga, gitu ya. Nah, artinya dengan adanya TPNW itu yang mewakili suara negara-negara yang selama ini tersingkirkan dari isu perlucutan senjata menjadi sesuatu yang sangat diperhitungkan. Dan tadi Pak Haryono juga sempat mengatakan bahwa ini karena peluang yang ditimbulkan dihasilkan oleh perlucutan senjata itu bagi kebutuhan energi sangat besar. Indonesia tentu saja harus memanfaatkan peluang ini, gitu. Jadi artinya ratifikasi TPNW itu bukan semata-mata kita menjadi kebebanan dengan tanggung jawab, tetapi juga sebenarnya kita membuka ruang untuk menuntut hak kita juga, kan? Membuka menunjukkan pintu siapa Indonesia. Kita. Nah, itu siapa kita. Nah, jadi saya kira dengan cerita-cerita tadi kita berharap bahwa kita tidak melihat TPNW ini sebagai sebuah beban, gitu. Karena juga pertama Indonesia itu kan tidak memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata nuklir. Tetapi ketika orang lain memiliki ambisi mengembangkan senjata nuklir itu,
dampak dan resikonya pada kita sangat besar. Padahal kalau senjata nuklir itu bisa dilucuti, yang dalam artian ini sebenarnya dikonversi kan menurut Pak Haryono tadi. Pak. Itu artinya akan memberikan peluang yang sangat besar akan kebutuhan umat manusia yang semakin besar akan energi kan, energi nuklir itu. Dan pertanyaan terakhir yang saya ingin sampaikan adalah seberapa aman dan nyaman secara lingkungan sebenarnya senjata nuklir, teknologi nuklir itu, Pak? Baik. Seperti yang dikatakan berulang kali, kalau kita tinjau energinya, maka energinya disebut energi bersih. Ya. Kemudian, kenapa itu bisa? Karena reaksi fisi itu tidak mengemisikan CO2. Satu-satunya yang menjadi perhatian dari teknologi nuklir untuk kepentingan damai, itu adalah pengendalian. Kalau senjata ya pembebasan, tapi kalau nuklir untuk energi adalah pengendalian. Nah, kemudian pengendalian ini artinya adalah menghindari ledakan nuklir. Dan itu sudah proven teknologinya. Sudah terbukti mampu. Ya. Problem kedua adalah limbah. Karena reaksi fisi menghasilkan limbah yang bersifat radioaktif. Tapi kita harus objektif melihatnya. Satu, limbah itu sebagian besar bersifat padat. Artinya jauh lebih mudah dikelola daripada yang berfase gas. Gas, menjaga gas itu kan susah, Pak. Menjaga padatan kan gampang. Ya. Kedua, jumlah limbahnya itu sangat sedikit relatif terhadap misalkan batu bara. Misalkan reaksi kimia yang lain. Mengapa? Gampang. Satu satuan massa. Ya, anggap saja ini kadarnya 5% lah, itu di bahan bakar normal. Itu menghasilkan 2-3 juta kali energinya. Yang bisa dibandingkan dengan sumber energi, material energi yang lain. Otomatis kan limbahnya juga lebih sedikit. Untuk mencapai jumlah yang sama. Sehingga inilah yang menjanjikan bahwa konversi senjata nuklir, hulu ledak nuklir, ke bahan bakar PLTN itu memberikan dua manfaat. Tetap memberikan tantangan, tapi dua manfaat. Yaitu, satu, akan mereduksi intensitas penambangan uranium. Ya, alam, melindungi lingkungan. Kedua, menyediakan material atau bahan baku energi. Yang ini berarti meningkatkan yang disebut energi security. Ketiga, ada tantangan limbah, tapi tantangan ini sebetulnya tidak sebesar yang didengung-dengungkan. Karena ini sampai dengan saat ini, sejak tahun 54, ya, ini kan juga teknologi penyimpanan sementaranya kan juga well proven. Jadi inilah tantangannya, sehingga pelucutan senjata kalau dari sisi teknologi itu kami lebih berharap bukan melucuti senjata semata-mata itu, tetapi mengkonversi hulu ledak nuklir menjadi bahan bakar PLTN, atau pelucutan itu kan hanya weapons to peace, sekarang menjadi weapons to welfare, Pak. Jadi dari senjata menuju ke kesejahteraan. Mungkin itu Pak jawaban saya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Haryono. Saya kira sangat komprehensif ya pembicaraan kita selama ini sebagai seorang yang mendukung gerakan pelucutan senjata. Kami memang lebih berkutat di tataran politik, kemudian advokasi dan diplomasi. Tetapi dengan tambahan pengetahuan tentang teknis mengenai bagaimana sebenarnya disarmament atau pelucutan senjata itu dilakukan, ternyata memberikan gambaran yang lebih luar biasa lagi. Karena dengan cara seperti ini, pelucutan senjata tidak lagi kita lihat sebagai sebuah proses yang zero sum.
gitu ya. Di mana ketika sebuah negara memiliki senjata kemudian dilucuti seolah-olah dia menjadi powerless gitu ya, menjadi tidak berdaya. Tetapi sebenarnya kita hanya bicara tentang konversi. Gitu ya. Nah, seperti juga di alam itu, kayak energi itu kan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa ini katanya, kita hanya bisa mengkonversinya dari satu energi ke energi yang lain. Nah, itulah prinsip alam. Saya kira sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan ini bisa sangat membantu, dan saya kira ini akan sangat memperkaya argumen-argumen yang kita gunakan untuk lebih mendorong lagi proses perlucutan senjata. Dan satu hal lagi tentu saja, kita berharap bahwa Indonesia segera bisa meratifikasi TPNW, bukan semata-mata karena kewajiban kita untuk ikut membantu ketertiban dunia, tetapi juga untuk kepentingan kita sendiri juga, karena potensi yang luar biasa yang akan tersedia ketika kita bisa memainkan peran di dalam proses perwujudan senjata yang dimaknai sebagai konversi dari senjata ke kesejahteraan. Ya, alat-alat pembunuh menjadi alat-alat kesejahteraan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Ya, terima kasih Pak.